warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fun is Chemistry bersama Bu Linda. Today, we will learn more unique concept about chemistry. Before we learn, let's start it with Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan melanjutkan ke pembelajaran bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini bisa kita pelajari setelah kita mempelajari konfigurasi elektron subkulit. Jadi, penggunaan elektron yang digunakan di bilangan kuantum ini adalah dalam konfigurasi elektron subkulit. Nah, biasanya yang digunakan adalah elektron yang terakhirnya. Misalnya, Ibu punya atom itu 26 Fe, sama yang seperti tadi sudah kita buat konfigurasi elektron subkulitnya ya. Nah, setelah mempelajari penggunaan penyederhanaan konfigurasi subkulit menggunakan golongan 8A, maka kita bisa aplikasikan di sini anak ya supaya tidak terlalu panjang. Nah, penggunaannya 26 Fe berarti kita akan menggunakan dengan yang lebih dekat ya, yaitu dengan menggunakan 18 AR. Setelah 18 AR ada 4S2, 18 tambah 2 sudah 20 ya, maka selanjutnya adalah 3D6. Oke, maka 3D6 ini kan yang terakhir kita tuliskan ya. 3D6 inilah yang akan kita cari bilangan kuantumnya. Sebenarnya bilangan kuantum itu bisa untuk semua elektron yang ada di sini, tapi biasanya yang diminta adalah bilangan kuantum terakhir gitu ya. Oke, maka 3D6. Sebelumnya bilangan kuantum itu ada 4. Ya, bilangan kuantum itu ada 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama atau bilangan kuantum N. Ya. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut atau L, lambangnya L kecil. Kemudian bilangan kuantum magnetik atau M. Dan bilangan kuantum spin. Nah, masing-masing bilangan kuantum ini memiliki arti yang berbeda-beda. Bilangan kuantum utama ini menyatakan kulit. Kulit keberapa sih elektron terakhir itu ada? Kemudian, bilangan kuantum azimut menyatakan subkulit. Bilangan kuantum magnetik ini menandakan dia ada di orbital nomor berapa ya, atau di kamar nomor berapa. Kemudian spin ini adalah arahnya gitu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soalnya supaya lebih tergambar. Di sini sudah ada 26 Fe dengan konfigurasi elektron terakhirnya adalah 3D6. Maka 3D6 inilah yang akan kita tentukan berapa bilangan kuantumnya gitu ya. Oke, yang pertama kita akan tentukan terlebih dahulu bilangan kuantum utama atau kulitnya. Nah, kita sudah pelajari bahwa bilangan kuantum kulit. Nah, ini ya kulitnya yang ada di sini adalah kulit ke-3. Maka bilangan kuantum utamanya adalah 3. Kita ketahui anak ya bahwa ini adalah kulit, kemudian D adalah subkulit, dan 6 adalah elektronnya gitu ya. Maka N-nya 3, L-nya subkulit. Subkulitnya kan subkulit D di sini ya. Tapi yang namanya bilangan kan pasti bentuknya angka ya. Maka untuk subkulit S, P, D, dan F itu punya angkanya sendiri-sendiri. S itu angkanya adalah 0, P1, D2, F3. Karena kita punyanya 3D di sini, maka bilangan kuantum azimutnya adalah bilangan kuantum azimutnya adalah 2 gitu ya. Yang D ya. 2. Kemudian kita menuju ke bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin. Nah, ini kita carinya bisa barengan nih. Untuk menentukan bilangan kuantum magnetik dan bilangan kuantum spin, kita harus tahu dulu orbitalnya, ya. Nah, elektron ini kan punya kamar-kamar elektron. Kita harus tahu dulu dia tuh butuh berapa kamar gitu ya. Nah, bagaimana cara kita tahu dia butuh berapa kamar? Kita harus tahu dulu jumlah maksimal elektronnya. Tadi kan S, P, D, F. S itu maksimal elektronnya 2. P itu kan 6 ya, D itu 10, F itu 14. Nah, satu kamar elektron itu hanya menampung satu pasang elektron saja. Satu pasang berarti kan terdiri dari 2 elektron ya nak ya, sama kayak manusia ya, satu pasang isinya cuma 2 ya. Maka S dia hanya butuh satu kamar saja. Ya, kemudian P dia butuh 3, D butuh 5, F butuh 7 gitu ya. 1, 3, 5, 7 yang ganjil-ganjil ya. Oke, kita kemudian ketahui bahwasannya tadi 3D, berarti D itu butuh 5 kamar. Gambar dulu kamarnya. Oke, 1, 2, 3,
4, 5. Gambarnya gini aja ya, nggak usah yang repot-repot ya. Oke, kemudian setelah mengetahui kamarnya ada berapa, di gambar kamarnya kita harus berikan nomor pada kamarnya gitu ya. Nomor kamar, nomor orbital itu dimulai dari minus L sampai dengan plus L, atau minus dari bilangan kuantum azimut sampai dengan plusnya. Nah, karena di sini L-nya 2, maka mulai dari sebelah kirinya adalah min 2. Min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Gitu ya. Oke, sampai sini kita baru bisa menentukan bilangan kuantum magnetik dan spinnya dari jumlah elektronnya. Kita punya elektronnya ini ada 6 elektron ya nak ya. Kita masukkan ke dalam kamar-kamarnya. Nah, ini aturan untuk pengisian elektronnya. Aturan pengisian elektron harus mulai dari sebelah kiri dulu. Dan arahnya harus sama. Ya, jadi ada arah yang ke atas, arah yang ke bawah gitu ya. Nah, yang kita masukin itu harus arah ke atas dulu semua, baru bisa yang arah ke bawah gitu ya. Karena kita di sini punya 6 elektron, yuk sama-sama kita masukin. Arah atas dulu ya, dari mulai sebelah kiri. Maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan baru 5 ya, sedangkan kita punyanya 6 ya. Balik lagi ke sebelah kiri dengan arah yang berbeda, arahnya ke bawah, 6. Ya, karena punyanya cuma 6 ya udah stop di 6 aja. Oke, ingat-ingat ini adalah elektron terakhir yang kita masukkan. Arahnya ke bawah ada di nomor minus 2. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan bilangan kuantum magnetiknya adalah elektron terakhir itu ada di kamar nomor berapa. Oh, elektron terakhir yang saya masukin ada di kamar nomor minus 2. Maka bilangan kuantum magnetiknya adalah minus 2. Ya. Kemudian bilangan kuantum spinnya itu arahnya kemana? Oh, arahnya yang terakhir saya masukin adanya ke bawah Bu. Nah itu ya, atas sama bawah. Kalau arahnya ke atas nilainya plus setengah. Kalau arahnya ke bawah nilainya adalah min setengah. Nah dia kan ke bawah tadi ya nak ya, maka bilangan kuantum spinnya adalah min setengah. Oke. Inilah bilangan kuantum dari 3D6. Silahkan lanjutkan dengan mengerjakan latihan soalnya. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Let's finish it with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat and I'll see you later. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.